Yang kedua pertanyaannya, bagaimana hukumnya menembak makam yang sudah diwakafkan untuk pemakaman umum? Nembok makamnya atau nembok memang menandai batasnya? Di sini menembak makamnya katanya. Jadi makamnya ya? Iya, makamnya ditembak. Ini bukan di kuburan bukan di kuburan pribadi beserta keluarga gitu. Bukan, jadi tanahnya sudah diwakafkan. Udah jadi TPU lah, tempat pemakaman umum. Tadi yang kedua perihal bagaimana hukumnya menembak makam yang di tanah wakaf? Ya, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini kalau dilihat jawabannya ya rada panjang. Pertama, ada hadis yang menyebutkan begini, ma ra'aitu mandaran illa wal qabru afzau minhu, rawahu Ahmad. Kata Rasulullah, ma ra'aitu manzaran, aku belum pernah melihat satu pemandangan illa malaikat wal qabru, kuburanlah, koberlah, afzau minhu, tempat yang paling menakutkan. Dari hadis ini menunjukkan di mana Rasulullah mengajarkan kalau kita lihat kuburan, Nabi menyebutkan tempat yang paling menakutkan. Maksudnya biar kita yang berziarah, yang lewat kuburan, ya Allah, timbul pelajaran. Kalau sekarang saya begini, besok saya pulangnya akan begini. Nggak ada yang akan dibawa kemewahan yang ada di dunia. Itu dari hadis itu. Nah, sementara para ulama ini berbeda pendapat. Satu pendapat Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqhu ala Mazahibil Arba'ah pada jilid yang pertama di halaman 536 menyebutkan begini, yukrahu ayyubna alal gobri baitun au kubbatun au madrasatun au masjidun au hitanun idza lam yuksad biha az-zinata wa tafakhura wa illa kana dzalika haraman. Jadi dijelaskan yukrahu, makruh, ayyubna, didirikan bangunan, alal gobri, di atas kuburan. Contohnya baitun, bangun rumah, au kubatun, kubah, au madrasatun, sekolah, au masjidun, bangun masjid, au hitonun, atau tembok seperti ditanyakan, idza lam yuksab biha az-zinata, jika tidak punya maksud untuk perhiasan, au tafakhura, kebanggaan. Jadi kalau nggak ada maksud tuh untuk kebanggaan, kemudian dibangun, itu hukumnya makruh. Tapi kalau ada niat untuk biar kelihatan mewah, megah, wa illa kana dzalika haraman, maka hukumnya jadi haram. Nah, itu yang kedua. Disebutin lagi, ini belum kelar. Syekh Abu Bakar Muhammad Sato dalam kitab I'anatul Talibinnya, yang punya kitab I'anatul Talibin boleh dicek tuh di jilid kedua halaman 137. Kuburus sholihin yajuzu binamuha, sedangkan kuburan orang-orang yang soleh boleh untuk ada dibangunnya, walau bikubatin, sebagai contoh ada kubah menandakan, ya, ini besok kita ziarah nih ke Sunan Gunung Jati, ziarah nih ke ke Demak, ziarah juga insya Allah ke Kudus, Syekh Ja'far Shadiq, itu kan? Nah, kok di situ ada wa kuburus sholihin yajuzu bina'uha walau bikubatin li ihya'i ziyarati wat tabarruk, boleh sebagai tanda daripada makom orang-orang yang soleh, alim ulama. Di situ bukan berarti bangunan tadi nembokin ya, maksudnya rumah atau masjid, kubah sebagai tanda menandakan
untuk li'ihya isyarati, menjadi menghidupkan buat orang yang berziarah dan tabarruk kepada keilmuannya. Nah, berarti kalau tadi di tempat pemakaman umum yang sifatnya mendirikan tembok yang megah, mewah, itu diharamkan. Apa sebabnya? Karena tempat pemakaman umum. Lain halnya di saat memang di situ pemakaman keluarga, dan itu pun dianjurkan jangan pernah punya niat untuk wah biar megah, biar mewah, biar kelihatan kayaknya. Itu yang demikian, wa illa kana dzalika haram. Ya, begitu is ya, perihal yang namanya makom. Makanya buat ya, dia juga untuk sekarang udah wasiat tuh sama istri. Bun, Nabi bilang kalau Abi duluan, tolong besok makam itu pun nggak usah pakai yang sifatnya udah sederhana, ada tanda gitu, menandakan dengan tujuan. Tapi gitu disebutkan wa illa kana dzalika haraman. Tapi kalau niatnya buat punya niat apa nih, membangga-banggakan sebagai udah apa namanya, kita orang ada mampu, nah itu yang begitu jadi haram. Oh boleh, kata disebutin tuh, ya boleh. Apalagi tadi disebutkan kubur sholihin ya juzu binatah. Kalau kuburannya orang-orang yang soleh, para aulia ilah, makanya masih diperbolehkan untuk dibuatkan disebutkan walau bikubatin, seperti kayak kubah, ya menandakan. Kenapa? Liyahalih ziarati wa tabuki, untuk menghidupkan orang-orang yang berziarah, makin ingat. Yang kedua, untuk ngambil tabaruk dari mereka. Gitu ya. Gimana ya, jelas? Tapi kalau di pemakaman umum itu bukan tanah kita, udah diwakafin. Ya, nah makanya apa namanya, kita harus mengikuti peraturan yang ada di situ. Misalkan udah kita memakamkan orang tua kita yang di DPU, gitu kan? Langsung udah apa namanya merasa mampu, udah bikin desain ya tingginya yang lebih sampai 1,5 meter, kemudian nah itu yang seperti itu, apalagi niatnya butuh apa? At-tafakhur wa zina, perhiasan dan kebanggaan, wa ila kana dzalika haraman. Jelas ya? Tapi kalau menandakan sekedar ukuran sederhana diperbolehkan.